Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang ibu sayangi, kembali lagi dengan pelajaran IPS bersama Ibu Afni. Pada kali ini ibu akan menjelaskan mengenai persebaran barang tambang yang ada di Indonesia. Sebelumnya kalian sudah membuat peta persebaran tambang yang terdapat di provinsi-provinsi di Indonesia, dan kalian juga sudah menonton video pembelajaran sebelumnya. Hari ini ibu akan menjelaskan secara langsung. Nah, pendahuluan terlebih dahulu, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang sangat kaya barang tambang. Jadi tidak hanya kaya akan jumlah barang tambangnya, tapi kaya dengan jenisnya. Jadi ada banyak sekali jenis barang tambang di Indonesia. Nah, keunggulan pertambangan yang ada di Indonesia itu, yang pertama, kita urutan 1 penghasil emas terbesar di dunia. Jadi emas itu sangat berlimpah di Indonesia, terutama di Pulau Papua. Nah, kita juga menempati urutan kedua sebagai penghasil timah terbesar di dunia. Lalu kita juga menempati urutan ketiga sebagai penghasil tembaga terbesar di dunia. Dan juga kita menghasilkan nikel terbesar kelima di dunia. Gitu ya, jadi banyak jenis tambang yang sangat jumlahnya sangat besar di Indonesia. Contohnya kayak emas, timah, juga tembaga, dan nikel. Oh, ada juga kita penghasil nomor 8 batu bara di dunia. Nah, di mana saja sih persebaran barang tambang di Indonesia itu? Kita bisa lihat, ini adalah peta persebaran tambang di Indonesia. Kalau kalian perhatikan, hampir di setiap provinsinya itu ada barang tambang yang dihasilkan di Indonesia. Ada contohnya, kita ambil saja di daerah Nusa Tenggara gitu ya. Di Nusa Tenggara itu ada yang namanya ini. Ini adalah gips, simbol dari gips. Kemudian ada juga marmer, kalian bisa temukan di daerah wilayah Jawa Timur dan lain-lain. Pada intinya, jenis dan persebaran tambang di Indonesia itu sangat luas dan beragam. Ibu akan membahas beberapa sumber daya tambang yang sangat terkenal dan besar di Indonesia. Kita akan bahas dari minyak bumi dan gas alam. Keunggulan minyak bumi dan gas alam. Kalian mungkin sering dengar minyak bumi dan gas alam, tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih minyak bumi dan gas alam itu fungsinya untuk apa? Jadi minyak bumi dan gas alam ini, kalau kalian olah, akan menghasilkan berbagai macam bahan bakar. Contohnya bensin, solar, aftur, dan bahan bakar lainnya. Kalau misalnya kalian nih memiliki sepeda motor di rumah, otomatis kan perlu bensin ya. Dan bensin itu berasal dari minyak bumi dan gas alam yang sudah diproses sedemikian rupa sehingga bisa digunakan untuk bahan bakar. Nah, keunggulan minyak bumi juga, dia mudah dibawa dan disimpan karena wujudnya itu berbentuk cair, seperti itu. Seperti ini ya, ini adalah gambar dari minyak bumi. Daerah penghasil minyak bumi di Indonesia tuh di mana aja sih? Nah, daerah penghasilnya itu, kalau di Pulau Sumatera, ada di Lok Semawe Aceh, Tanjung Pura Sumatera Utara, Dumai Riau, juga Muara Enim Sumatera Selatan. Nah, kalau di Pulau Jawa, ada di Indramayu Jawa Barat, Cepu Jawa Tengah, dan Wonokromo Jawa Timur. Mungkin dari kalian salah satunya ada yang berasal dari 3 daerah ini ya. Nah, kemudian ada juga di Pulau Kalimantan, terdapat di Pulau Tarakan, daerah Kalimantan Utara. Lalu di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, ada 2 di daerah Balikpapan dan Amuntai. Gitu. Lalu di Kepulauan Maluku ada Pulau Seram, dan juga ada di Pulau Tenggara. Di Pulau Papua ada di daerah Sorong, juga daerah Klamano, serta Babu. Seperti itu. Nah, ini adalah peta persebaran cadangan gas alam di Indonesia. Nah, kalau kalian bertanya gas alam itu fungsinya buat apa sih, Bu? Gas alam itu bisa kalian gunakan untuk bahan bakar gas. Contohnya Transjakarta. Transjakarta itu tidak menggunakan bensin, tapi menggunakan bahan bakar gas. Atau kalian memiliki gas LPG di rumah. Nah, itu juga berasal dari gas alam. Gitu. Nah, persebarannya ada banyak, ada di Pulau
Sumatera ada di Aceh, Sumatera Utara, dan lain-lain. Ada juga di Pulau Natuna. Gas alam terbesar di Indonesia itu dihasilkan di Pulau Natuna ini. Makanya beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar setahun yang lalu, Pulau Natuna ini sempat diklaim oleh China. Kata China, Natuna ini adalah miliknya China. Nah, kita mati-matian berusaha untuk mengklaim bahwa Natuna itu adalah milik Indonesia. Karena memang wilayahnya berada di dalam Indonesia, dan di Pulau Natuna ini terdapat sumber daya gas alam yang sangat besar. Makanya kita harus tahu ya potensi sumber daya alam kita di mana, jangan sampai diambil oleh negara lain. Seperti itu. Kita lanjut ke batu bara. Batu bara itu merupakan mineral organik yang berasalnya dari endapan sisa tumbuhan yang telah mengendap, lalu berubah akibat proses fisika dan kimia dari mulai tekanan, udara, dan lain-lain selama jutaan tahun gitu. Nah, itu adalah batu bara. Nah, ini gambar contoh batu bara ya, berwarna hitam koral seperti ini. Persebaran batu bara di Indonesia itu ada di Sumatera Barat, Ombilin dan Sawalunto, lalu juga ada di Tanjung Enim dan Bukit Asam, gitu ya, di Sumatera Selatan, lalu di Pulau Kalimantan juga Papua. Batu bara ini sangat berfungsi ya, untuk bahan bakar juga bisa. Bahkan batu bara ini banyak digunakan untuk produk-produk kecantikan, seperti misalnya shampoo ataupun make up yang biasa dipakai oleh wanita-wanita. Seperti itu, jadi fungsinya sangat banyak. Mungkin itu saja bahan-bahan tambang yang bisa Ibu jelaskan pada kesempatan kali ini. Untuk berikutnya, kita akan lanjutkan materinya di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Ibu akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.